Ini dari kitab Ibrani, catatan kitab Ibrani. Ya, Kodeks 151 tahun 851. Ini abad ke-14. Ini abad ke-17. Ya, jadi Matius 1 ayat 1. Nah, jadi jelas beda. Saya tidak tahu sih Muhammad itu ke yang mana, memasukkan ke yang mana. Kenapa dia bilangnya Isa itu ya. Sementara orang Kristen Arab bilangnya Yesua. Ya kan? Nah, itu kan ngerti itu. Nanti mau saya tunjukkan ya, tapi waktu itu belum ketemu. Nah, ini sudah ketemu nih ya, semua catatannya. Nah, kalau saya berapologetik, ya untuk mematahkan Bart Ehrman dan orang-orang Yahudi, yang mengatakan Bart Ehrman berkata Yesus tidak disalib, orang Yahudi berkata Yesus tidak dibangkitkan. Gitu ya. Oh, dengan orang Islamnya nggak usah dibahas, harus jelas beda. Anggap ya? Iya. Paham Pak. Walah. Oke, clear Pak. Makasih Pak. Nanya kan, kalau nggak orang lain nggak berani nanya tuh. Silakan coba. Kamu tanya sama orang Islam ya, Injil itu artinya apa? Katanya orang Islam kan, Isa membawa Injil. Nah, tanya Injil itu artinya apa? Karena Daud sama Yesaya pun sudah memberitakan Injil. Ya, Daud 1000 tahun sebelum Yesus dan Yesaya 800 tahun sebelum Yesus, 700 tahun sebelum Yesus sudah memberitakan Injil. Injil itu apa? Tanya sama orang Islam. Keter orang Islam tanya Injil itu apa, ya kan? Ya, coba silakan. Selamat malam semuanya. Pak Paul, itu ya. Israel kasih usulan lah, keluar aja udah dari PBB, masuk ke BRICS aja. Gitu. Enak aja loh, emang buat siapa? Habis percuma di PBB seperti begitu. Iya. Itu satu lagi. Ibadah. Ini kan tempat ibadahnya mereka kan. Jahat ya. Student silakan. Shalom Pak. Shalom student. Ya, Pak. Ini Pak, saya sempat terpikir nih tentang Isa itu Pak, yang Nabi Isa gitu kan dibilang dua pribadi yang berbeda gitu toh. Terus tapi di satu sisi Pak Paul bilang ya Pak Paul berapologetika karena dikatakan yang disalib itu bukan Isa tapi yang diserupakan gitu. Jadi ya satu sisi ada yang bilang Isa dengan Yesus itu berbeda, tapi satu sisi ya Pak Paul bilang ya kita berapologetika karena ya itu yang dibilang yang disalib itu bukan Isa ya. Ya gitu yang mana ini maksudnya? Sorry Pak Paul ngerti ya? Isa dengan Yesus kan dibilang beda gitu. Terus kenapa kita berapologetika kalau Isa dan Yesusnya sendiri berbeda gitu? Karena orang liberal juga menyangkal penyaliban Yesus. Nah itu loh, bukan berdasarkan Al-Qurannya, tapi orang liberal. Orang liberal menyangkal penyaliban Yesus, bahwa ada cerita salib Yesus itu disangkal. Terus orang Yahudi ya juga menyangkal bahwa istilahnya bahwa Yesus itu sudah dibangkitkan. Jadi berdasarkan dua itu bukan berdasarkan Isa lagi. Tetapi masalahnya ya saudara, asal tahu aja ya. Ya saya tunjukkan ya. Sebetulnya ya orang Kristen dari zaman kuno ya, orang Kristen dari zaman Muhammad ya. Al-Quran kan baru beredar kan tahun 900-an. Ini Al-Quran abad ke-14. Sorry, Alkitab abad ke-17 ya. Terus ini adalah salah satu salinan Alkitab yang abad ke-14 tadi ini kan ke-17, ini ke-14. Ini yang abad ke-9 tadi yang barengan sama keluarnya Al-Quran. Kitab Ibrani. Ini adalah catatan si ininya ya, penyalinnya ya. Lihat,
Mereka tidak menggunakan kata Isa loh, tapi mereka menggunakan kata Yasua. Bukan Ye ya, tapi Yasua. Karena orang Arab tidak mengenal pelafalan E. A, I, U, A, I, U, A, I, U. Orang Arab kan cuma bisa A, I, U aja, nggak ada O-nya kan. A, I, U kayak Arab, gitu aja. A, I, U kayak Arab. Nah gitu ya, A, I, U, A, I, U, A, I, U. Nggak ada E-nya, makanya bilangnya Yasua. Ya, kalau Anda lihat, ini juga Yasua. Menggunakan Yasua. Ini menggunakan kata Yasua juga. Jadi berabad-abad tidak ada Alkitab dalam bahasa Arab mengatakan Isa. Bahkan Alkitab modern dalam bahasa Arab ini. Ya. Menggunakan Yasua juga. Lalu mengapa tiba-tiba Al-Quran menulisnya Isa? Beda kan? Ya, jadi secara literal aja Muhammad bilangnya Isa, Isa, Isa. Orang Kristen Arab, orang Nasrani Arab itu tidak mengenal Isa, mengenalnya Yasua. Ya. Lalu Muhammad bilangnya Isa, 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 Isa. Tulisannya kan beda, jelas beda. Ya kan? Dan Al-Quran baru abad ke-9 juga sama-sama. Tulisnya Isa. Mengapa bukan Yasua? Beda banget. Jelas beda tulisannya ya. Beda banget tulisannya itu jelas. Ini kan dari Alkitab ini. Ini kan Matius 1 ayat 1. Ya kan? Ini dari kitab Ibrani, catatan kitab Ibrani. Ya, Kodeks 151 tahun 851. Ini abad ke-14. Ini abad ke-17. Ya, jadi Matius 1 ayat 1. Nah, jadi jelas beda. Saya tidak tahu sih Muhammad itu ke yang mana, memasukkan ke yang mana. Kenapa dia bilangnya Isa, 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 Isa gitu ya. Sementara orang Kristen Arab bilangnya Yasua. Ya kan? Nah, itu kan ngerti itu. Karena saya mau saya tunjukkan ya, tapi waktu itu belum ketemu. Nah, ini sudah ketemu nih ya, semua catatannya. Nah, kalau saya berapologetik, ya untuk mematahkan Bart Ehrman dan orang-orang Yahudi yang mengatakan Bart Ehrman berkata Yesus tidak disalib, orang Yahudi berkata Yesus tidak dibangkitkan. Gitu ya. Oh, dengan orang Islamnya nggak usah dibahas, harus jelas beda. Anggap ya? Iya. Paham, Pak. Walah. Oke, clear, Pak. Makasih, kamu nanya kan. Kalau nggak orang lain nggak berani nanya tuh. Coba, silakan coba. Kamu tanya sama orang Islam ya, Injil itu artinya apa? Katanya orang Islam kan, Isa membawa Injil. Nah, tanya Injil itu artinya apa? Karena Daud sama Yesaya pun sudah memberitakan Injil. Ya, Daud 1000 tahun sebelum Yesus dan Yesaya 800 tahun sebelum Yesus, 700 tahun sebelum Yesus sudah memberitakan Injil. Injil itu apa? Tanya sama orang Islam. Keter orang Islam tanya Injil itu apa, ya kan? Ya, coba silakan. Selamat malam semuanya. Pak Paul, itu Ya. Israel kasih usulan lah. Keluar aja udah dari PBB, masuk ke BRIC aja. Gitu. Enak aja lo, emang buat siapa? Habis percuma di PBB seperti begitu. Iya. Itu satu lagi, itu kerjain jadi bohongin ya. Iya betul. Itu God Weather kasih ke Indonesia aja deh, Pak Paul. ntar gua bilangin tuh kayak gitu. Iya, cariin lu sama tetangga lu tuh di Indonesia gitu ya. Iya. Itu tuh yang apa di channel TR tuh, itu yang terbaru tuh. Itu apa salah satu cawapres itu. Itu coba statementnya seperti kayak begitu, gila kan. Parah itu. Nanti Pak Paul lihat sendiri dah di channel TR itu. Ya begitu aja deh, kalau bisa ya gitu. Nah, itu kan udah kita bahas yang di TR itu yang dia di interview tuh kan. Iya. Parah itu bisa seperti kayak begitu. Jadi apa bedanya gitu? Gitu aja deh. Itu nanti hari Senin aja kita bicarain. Iya. Ya, ada lagi? Jam berapa ini? Ada lagi, saudara, kita masih punya waktu setengah jam.
Nanti hari Senin kita bahas itu ya. Saudara, jangan lupa kita ada acara mengibarkan bendera Israel, memberkati Israel dan Palestina tanggal 20 ya. Kita mulai dari kedutaan Amerika. Datang ya, siapapun Anda bisa datang ya. Kita sudah siapkan nasi, ya nanti yang gabung situ kita bagi nasi juga ya. Dan ya ada aqua juga tentunya ya. Ini terima kasih buat Diana Ong, God bless you Diana Ong, rajin sekali ini Diana Ong kasih kolektor ya. Kristiani Tuyu, Lindawati, terus tanya, luar biasa. Oke, God bless you. Menarik ya, saudara ya, fakta. Jadi framing itu ya, framing itu. Nah, saudara, nanti kita mau cerita 3 hal hari ini ya. Kita mau cerita 3 hal. Mengapa doamu tidak dijawab? Mengapa kamu tidak bisa mengalami Tuhan? Ya, mau sengotot apapun ya, udah diajarin detail. Praktisnya bagaimana? Cara praktisnya. Ya, makanya Anda ikut doa pagi ya. Saya lihat pengurus-pengurus yang nggak doa pagi itu ngamukan, saudara ya. Pengurus yang nggak rajin doa pagi itu, pengurus yayasan kita, pasti tersinggungan ngamukan, saudara. Entah kenapa ya, biar nanti Tuhan proses kalian. Iya kan? Percaya saya, ini Tuhan proses kalian. Karena semua komunitas kita akan bertumbuh dewasa. Ya, tersinggungan, ngamukan, ya. Sesama kita jangan saling memaki ya, saudara, ya enggak boleh. Musuh kita itu bukan sesama kita, musuh kita yang di luar itu loh. Di dalam kita itu kita harus percaya. Ya, jangan sesama kita terus ini ya, jangan terus dianggap maling apa dianggap musuh, jangan ya. Saya libas, jangan ya. Sesama kita itu jangan sok-sokan saling libas lah, nanti kamu dilibas Tuhan lagi nanti. Jangan, sesama kita itu jangan. Kenapa sih kudu ribut? Kalau mau melayani Tuhan itu kalian harus ikhlas, gak usah ribut. Kalau kamu ada keberatan, ada halangan, bilang, aduh aku nggak bisa yang ini. Siapa yang bisa? Tolong. Nah, tanpa harus menghina, tanpa harus ngomong yang pedes, tanpa harus libas orang gitu loh. Kalau kamu sama orang Islam, kamu libas nggak apa-apa. Tapi kamu sama orang Islam nggak berani libas, sama sesama kita kamu saling melibas. Nah, YouTuber Kristen juga begitu ya. Saya dilibas habis-habisan ya. Untung saya di backingi Jehovah Sebaot ya kan. Tapi kalian nggak berani libas orang Islam. Akhirnya yang libas saya kan ada habis semua kan, Jehovah Sebaot itu ya, yang ngutukin saya kutuknya balik, yang nyumpahin saya kutumpahnya balik, ngatain muka saya pantat, ya akhirnya dia ditinggal istrinya, ya ngajarin cara nangkep saya, nggak tahu dia masuk penjara, ya kan? Itu Jehovah Sebaot melindungi saya benar ya, dan melindungi Anda semua yang ada dalam komunitas ini. Makanya hati-hati, orang yang mencelakakan saya, semua yang fitnah saya pakai duit, nipu segala macam, nggak taunya dia yang pakai duitnya, dia yang nipu. saya kadang-kadang pikir Jehovah Sebaot di depan mata Anda ya, masa Anda nggak nyadar sih itu? Nah, Jehovah Sebaot kan saya bilang kita Jehovah Sebaot ya. Januari 2000 nanti ya, tahun baru ikutin kita nanti hari Minggu depan kan kita ada kebaktian Natal ya, Natal Eropa, Natal tradisi Eropa ya. Itu Rita Wahyu salah ya, Natal itu bukan 25 Desember ya, Rita Wahyu salah itu. Dia kecampur-campur dogmanya. Ya, Natal itu adalah 15 Tisiri. Karena selalu di-reset orang itu ya. Imam itu di-reset. Namanya roster atau the priest division schedule itu di-reset. Ya, dan selalu dimulai ya. Jadi setiap setahun pasti mereka 2 kali, ya. Selalu dimulai dari bulan Nisan, saudara ya. Nah, bulan Nisan dan bulan Tisiri. Selalu dimulai dari bulan Nisan dan bulan Tisiri. 1 dan bulan 7 kan, bulan Nisan dan bulan Tisiri. Karena setahun 2 kali. Kalau ada kejadian geser, itu kan ada kejadian istimewa, makanya ditulis di dalam Talmud. Kalau nggak istimewa ya ditulis seperti biasa, sesuai apa adanya begitu ya. Di Natal itu tanggal 15 Tisiri, Oktober, sekitar September Oktober. Ya,
Yesus itu datang ke bait suci, pentabisan bait suci itu bukan hari raya Hanukkah, bukan hari lahirnya Yesus, bukan lagi perayaan ulang tahun. Itu lagi hari pentabisan bait suci Hanukkah. Ya. Dan kebetulan pernah Hanukkah itu bertepatan dengan 25 Desember, pernah, yaitu sekitar tahun ke-5 sebelum Masehi. Ya, tetapi itu satu dari sekian kemungkinan, ya saudara ya, satu dari sekian probabilitasnya, ya. Jadi Anda nggak bisa patokan. Itu dari sekian kemungkinan ya. Gema Insani, silakan. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,